jemaat Allah atau kita sekalian untuk mendoakan akan putrinya, ya putri ya, si Thomas, putra sulungnya atau anak tertuanya yang mengalami sedikit kurang enak badan atau dengan kata lain meriang ya, pilek-pilek 2 hari yang lalu. Nah itu semua tentu atas pengetahuan Tuhan. Ada hikmat yang lebih dalam dari hal-hal apa yang Tuhan ketahui, yang kita rasakan dalam setiap kehidupan. Bapak, Ibu, serta saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, itulah kerendahan hati keluarga tempat ini supaya kita dengan bermurah hati, dengan tulus ikhlas membawa keluarga tempat ini di hadapan Tuhan, mendoakan putranya dan juga segala kehidupan keluarga tempat ini, supaya kita sama-sama saling mendukung, saling mendoakan satu sama yang lain. Kalau satu tubuh dikatakan ya, satu yang sakit jemarinya pun sakit, semua seluruh tubuhnya sakit, itulah arti satu tubuh. Saya tidak terlalu berpanjang-panjang tentang hal itu karena saya tahu kita semua sudah mengerti hal itu. Kembali lagi kepada topik akan ibadah kita pada malam hari ini. Dikatakan judulnya tadi, jadikanlah hati kami seperti putri. Ini adalah keinginan luhur, tanggapan dari kita, tetapi suatu hal yang sangat berat. Yesus mengatakan, jadikanlah hati kami, jadikanlah, inilah judulnya, jadikan hati kami seperti hatimu, menunjuk kepada kekudusan. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca atau kita dengar tadi ayat pertama dikatakan untuk memperoleh suatu kekudusan di hadapan Tuhan, dikatakan padaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Ini ungkapan kerendahan hati. Yang paling hina di antara orang-orang kudus. Ini adalah suatu ungkapan kerendahan hati supaya kita diajar untuk saling, bukan untuk menegakkan kepala ke atas mengatakan, siapa kau? Siapa? Apa dia? Ini contoh-contoh yang kurang baik di hadapan Tuhan. Ya, tetapi kerendahan hati, menerima, menasehati, itu. Bukan arti disalahkan pun kita dalam kebenaran lalu kita bukan seperti itu maksudnya. Kerendahan hati. Atau apa istilah orang kita Jawa, dipijak kakinya, mas kakiku masih dipakai gitu. Terus bukan itu arti dari kerendahan hati. Tetapi baik dalam kerendahan hati tidak menyombongkan diri atau mengatakan suatu kebenaran di atas segala yang benar. Itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan yang paling hina di antara orang kudus. Nah, kata kekudusan sebenarnya itu prerogatif daripada Allah. Kekudusan itu adalah haknya Allah, miliknya Allah. Yang kudus itu adalah Allah. Tetapi kita meraih atau semakin menyucikan diri dari berbagai-bagai hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh umat Kristen. Menyucikan dari kotoran-kotoran kehidupan, dari kotoran-kotoran akan
perilaku yang selama ini ya. Tentu kita harus belajar sadar, mawas diri, melihat ke belakang. Hal-hal keburukan, kekotoran hidupku. Tetapi belajar menyucikannya. Belajar menghindari hal-hal yang tidak layak itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itulah sebenarnya yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan di ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-10 tadi, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai garam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di surga. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai garam hikmat. Garam itu dikatakan ya, berbagai garam hikmat. Pengetahuan untuk menasihati, tidak perlu merasa sanggup menegur, bukan berpangku tangan melihat kelaliman. Ya, ada misalnya seolah-olah pemikiran berhantam keluarga A dengan keluarga B, saya keluarga F. Jauh kok, itu urusan mereka. Ini yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Menunjukkan garam hikmat di dalam tubuh Kristus. Karena saya golongan F yang bertengkar, B, C terlalu jauh, memang teguran, nasihat itu sering saya katakan menyakitkan. Nasihat itu menyakitkan. Tetapi itulah apa bedanya kita, saya pernah sering katakan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan jikalau kita membiarkan melihat saudara kita bertengkar, tidak saling sapa menyapa, lalu kita berpangku tangan, kita melihat dari jauh mereka masih janggulan, kita tepuk tangan. Ini bukan karakter daripada anak Tuhan. Tetapi mari kita datang sebagai penengah, mari kita datang sebagai garam. Inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan di tengah-tengah kita ini pada saat ini sebagai garam. Rahasia Allah yang harus disampaikan kepada para bangsa, kepada para negara, kepada seluruh umat manusia. Saya bukan mengatakan kita harus pergi ke Palestina. Tidak. Saya tidak mengatakan kita harus tegak berdiri di antara Israel dengan Palestina, bukan. Tetapi kita coba dari tetangga kita. Kita coba dari pribadi kita. Kita coba dari lingkungan kita. Kalau semua umat melakukan hal seperti ini, sudah barang tentu tidak ada iri, tidak ada konflik, tidak ada permusuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Seperti judul ibadah kita pada malam hari ini, Allah yang adalah Trinitas, Tuhan Yesus wujudnya membuktikan hal itu. Dan kita dikatakan, dan kita telah mengamenkan bahwa kita ini adalah generasinya, pengikutnya, ya, pengikut Tuhan. Boleh kita gambarkan apa arti daripada pengikut? Berarti bila Yesus di depan, dia begini, ikut, kira-kira seperti itu ya kategorinya, atau istilahnya gambarannya.
Kalau Tuhan Yesus sebagai nahoda kita, guru kita, juru selamat kita, dia katakan, ikutlah aku. Kamu adalah anak-anakku. Ya sudah, kita belajar mengikut. Kalau menyimpang berarti lain. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi suatu gagasan akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita lebih hari lebih bernyala, supaya kehidupan kita ini lebih hari lebih berarti. Dikatakan tadi menjadi garam hikmat yang paling hina dari antara orang kudus. Kalau dikatakan sih yang paling hina daripada yang hina, ini kacau. Kalau garam berarti kita perampok, itu yang hina dari yang hina. Tetapi kita dikatakan yang hina dari antara yang kudus. Inilah perbandingan anak-anak Tuhan. Dikategorikan kita dan diarahkan kita tidak melebihi, tetapi mengikuti sang guru. Ya, oleh karenanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu, ya Yesus. Itulah ungkapan batin kita. Tentulah untuk di dalam kehidupan yang serba berkecamuk ini, serba tidak menentu ini, hal itu mungkin agak sulit kita laksanakan. Menjadikan hati kita seperti hati Dia yang adalah guru kita. Oleh karenanya saudaraku, sadar akan tidak kemampuan, sadar yang di dalam segala keterbatasan, sadar di dalam akan ketidakberdayaan. Tentulah kita membutuhkan akan penolong. Tentulah kita membutuhkan akan penyertaan, penguasaan dari Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Oleh karenanya, setiap kita berdialog dengan Tuhan, kita arahkan segenap akal pemikiran kita, ya, maupun di dalam beribadah seperti ini. Kita bawa hati pikiran kita di hadapan Tuhan dan kita mohon akan campur tangan Tuhan, kita mohon akan urapan dari Tuhan supaya segenap pemikiran kita bukan bercabang dua. Ya, ada kalanya banyak umat Katolik. Saya tidak mengatakan umat orang lainnya. Umat Katolik itu pun bukan yang di sini, tetapi yang di sana. Dia itu beribadah tetapi pemikirannya ngaco. Hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari. Kalau memang kita telah mempunyai inisiatif untuk datang kepada Tuhan, datanglah dengan segenap hati, bukan dengan pemikiran yang kacau balau, ya, supaya Roh Allah itu benar-benar menguasai hati pikiran kita, dan kita pulang dari setiap pertemuan doa keliling maupun doa gereja benar-benar Tuhan memberkati. Di dalam hal ini pun, pada kesempatan ini pun, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita dan anak kita, yaitu putra sulung dari keluarga di tempat ini, memperoleh kesehatan segera mungkin supaya dia dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya di dalam studinya, dan kiranya studinya secepatnya selesai dan membuahkan hasil yang gemilang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.